Shalom saudaraku, kita bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Dimanapun semua saudara saat ini, semoga dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tentunya kita bersyukur karena kita masih diberikan napas kehidupan. Untuk itu sebelum memulai renungan, mari kita berdoa sejenak. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan napas kehidupan pada kami, hingga kami Tuhan bisa bertemu kembali dalam renungan kami hari ini. Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada, berkati mereka, jamah hati mereka Tuhan, supaya bisa mengerti akan firman yang akan disampaikan hamba-Mu, supaya kami bisa melakukan perintah-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku terkasih, Injil renungan kita hari ini kita kutip dari 1 Samuel 26 ayat 10 sampai 11. 1 Samuel 26 ayat 10 sampai 11. Demikian bunyinya. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul renungan ini saya kutip dari 1 Samuel 26 ayat 10 sampai 11. Saya beri dengan judul Memuliakan Tuhan. Saudaraku terkasih, kalau kita membaca berita atau cerita tentang Saul dalam Alkitab, Saul mengejar Daud bukanlah 1 atau 2 hari, melainkan berlangsung selama 10 tahun lebih, di mana Daud harus hidup mengembara dalam pelarian. Allah menguji Daud dengan memberinya 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul. Dengan demikian dapat mengakhiri pelariannya dan dapat meneruskannya menjadi Raja Israel. Tetapi karena Daud memuliakan Tuhan, dia mengutamakan Tuhan dan tidak mau membunuh Saul. Daud lebih memilih terus dikejar Saul daripada menjamah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Seorang yang memuliakan Tuhan tidak akan berani menggantikan pimpinan Tuhan dengan pikirannya sendiri. Daud tahu suatu hari kelak dia akan menggantikan Saul menjadi Raja Israel. Tetapi dia percaya Tuhan mempunyai waktunya sendiri dan menunggu Tuhan yang bertindak pada waktunya. Tidak mau turun tangan sendiri mengambil kedudukan raja itu. Dia tetap sabar menanti waktunya dari Tuhan. Saudaraku terkasih, sikap Daud untuk memuliakan Tuhan mencapai puncaknya ketika 2 kali dia melepaskan kesempatan untuk membunuh Saul, baik di gua En-Gedi maupun di padang gurun Zif. Daud dapat dengan mudah membunuh Saul, tetapi Daud sama sekali tidak tergerak untuk melakukannya. Tanpa pikir panjang dia melepaskan kesempatan emas itu untuk membunuh Saul, tapi dia tidak pernah melakukan itu. Bukan saja dia sendiri yang tidak mau membunuh Saul, dia juga melarang orang-orangnya untuk membunuh Saul. Tentunya dia seorang raja, bisa dengan gampang untuk membunuh prajuritnya. Dia dengan gampang untuk membunuh rajanya, termasuk Raja Saul, tapi dia tidak melakukan itu. Dari sini kita bisa melihat betapa luar biasanya sikap Daud dalam memuliakan Tuhan. Kalau saja dia adalah orang lain, sudah pasti dengan cepat dia akan membunuh Saul. Dia akan melihat kerajaan yang akan dipegangnya kalau dia sudah membunuh Saul. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia menunggu datangnya kesempatan yang indah dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengangkatnya dengan cara yang baik. Perbuatan Daud itu bahkan mengharukan Raja Saul. Raja Saul mengaku, telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku.
Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masa dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Ini tertulis dalam 1 Samuel 24 ayat 19 sampai 20. Bisa saudara baca dalam Alkitab saudara bagaimana kisah tentang Raja Daud dengan Raja Saul ini. Seperti kata Saul, seorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Siapakah yang tidak cepat-cepat membunuhnya agar dirinya aman? Tetapi karena memuliakan Tuhan, 2 kali Daud mengampuni Saul, sekalipun untuk itu dia harus tetap melarikan diri dari kejarannya. Hari ini di sekeliling Anda saudara, mungkin Anda orang yang membuat hidup Anda susah. Mungkin atasan, rekan kerja, keluarga, saudara seiman, kawan, tetangga Anda, bahkan teman sepelayanan. Jangan mengeluh. Belajarlah bersabar seperti Daud. Jadikanlah orang-orang yang menyusahkan Anda itu sebagai alat Tuhan untuk menguji iman Anda. Percayalah, bila Anda memuliakan Tuhan dengan bersandar kepadanya melewati semuanya masa-masa sulit itu, maka pastilah Anda akan mendapat berkat yang melimpah. Saudaraku terkasih, biarlah hari ini kita selalu dapat memuliakan Tuhan, baik dalam urusan pribadi, urusan keluarga, maupun urusan gereja. Kita kesampingkan pendapat sendiri, kita buang keegoisan kita utamakan kehendak Allah Bapa. Taat kepada kehendaknya dalam segala hal, maka pekerjaan kudus gereja pun akan semakin mudah untuk berkembang. Saudaraku terkasih, mari buang sikap iri dengki kepada semua yang membenci kita. Tetapi mari kita doakan mereka supaya mereka bisa kembali bersahabat dengan kita, membuang rasa benci, iri, dengki, baik itu dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, ataupun dalam pelayanan gereja. Terima kasih saudaraku, demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memberikan firman-Mu pagi ini Tuhan, yang mengatakan kepada kami supaya kami tetap menanti waktunya dari Engkau. Biarlah Tuhan kami bersabar bagaimanapun sekarang keadaan yang menimpa kami. Siapapun Tuhan yang sekarang membenci kami, baik itu dalam pekerjaan, rumah tangga, yang membuat hati kami tidak senang, tuntunlah Roh Kudus-Mu Tuhan supaya kami bisa melakukan kebaikan-kebaikan kepada siapapun dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini dalam mengalami pergumulan, baik dalam kesehatan, bisnis dan pekerjaan, ataupun dalam rumah tangga mereka. Kiranya Engkau-lah Tuhan yang memberikan kebaikan kepada mereka. Pulihkan Tuhan segala penyakit yang ada dalam diri mereka, biar kami bisa bertemu kembali dalam hari-hari yang akan datang. Tuhan, dimanapun sekarang jemaat-Mu berada, lindungi mereka Tuhan dari semua penyakit dan mara bahaya. Hapuskanlah Tuhan dosa kami supaya tidak menghalang akan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.